Selamat datang di Pokari Hima Akun, podcast sharing Hima akuntansi. Sharing santai. Assalamualaikum sahabat Hima Akuntansi dan Perpajakan. Kembali lagi di podcast sharing Hima Akuntansi episode ke-5. Yang dimana podcast ini merupakan podcast terakhir kita nih teman-teman. Di podcast terakhir ini kita membahas topik yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Jadi di episode terakhir ini kita akan membahas terkait menjadi podcaster santai tapi hasilnya serius. Bersama saya Silda Amara Dina Rahmani Janwa sebagai host, dan saat ini saya sudah bersama salah satu podcaster yaitu Jihan Wasilah. Jihan juga sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Bisnis UHAMKA. Mungkin boleh nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jihan Wasilah, biasa dipanggil Cici. Saya prodi D3 Perpajakan dan sekarang semester 4. Kalau boleh tahu nih, kesibukan selain kuliah apa aja sih? Kesibukan selain kuliah, ya itu sih podcast. Karena jadi sebanding lah sama kuliah gitu. Jadi emang sibuk buat bikin skrip podcast, bikin pembahasan selanjutnya mau apa lagi. Terus juga sekarang mau lagi progres bikin buku. Wih, keren nih teman-teman. Ngomong-ngomong tentang podcast nih, boleh ceritain nggak awal mula bikin podcast tuh karena apa? Atau emang dari awal udah tertarik sama dunia perpodcastan? Enggak. Kalau misalkan ditanya tertarik dengan podcast, enggak tertarik sama sekali. Malah ini tuh awalnya pengalaman. Waktu itu posisinya emang lagi suka nulis, terus dikeluarin lah curahan hati di situ sekitar 2 lembar kertas folio. Terus akhirnya dibuat rapi, terus record di podcast episode pertama. Terus tiba-tiba naik sebentar doang. Terus habis itu berhenti dulu bikin lagi, akhirnya vakum sekitar 2 tahun. Itu semua dari pengalaman pribadi, terus juga dari lingkungan sekitar juga. Tadi kan nama podcastnya dengar-dengar nih depresi remaja ya. Kenapa sih ngambil tema itu di podcastnya? Itu kayak punchline-nya biar orang-orang tuh kayak tertarik aja sama nama itu. Terus juga kan kayak lagi isu terkini aja sih, nama-nama depresi itu pasti jadi tertarik lah orang untuk dengar gitu. Oh iya, sekarang podcastnya tuh udah berapa episode? Total semuanya ada 30 episode semuanya. Kalau nggak salah pembahasan pertama tuh tentang mental illness ya. Nah, itu tuh berdasarkan pengalaman sendiri atau gimana sih? Iya, aku ambil dari pengalaman sendiri. Bukan berarti dari bukan dari sisi edukasi atau apa. Di situ emang benar-benar dicurahin keluh kesahnya yang umur berapa ya, aku lagi down-downnya itu, akhirnya aku bikin skrip, aku keluarin. Itu benar-benar pure dari pengalaman aku sendiri. Tuh. Kayaknya sempet trending juga ya konten itu. Iya, trending. 1 tahun itu ngambang di top chart 20 besar. Itu pas vakum. Keren ya. Alhamdulillah. Nah, gimana sih perasaannya tuh pas tahu kalau trending podcastnya? Kalau mungkin orang kaget ya, gitu wah udah 20 gitu, padahal udah vakum 1 tahun. Aku justru takut. Karena kan ya awalnya iseng aja, terus takutnya takut ketahuan orang tua. Jadi takut. Ada nggak sih perubahan setelah bikin podcast ini? Perubahannya dari finansial. Signifikan banget, iya. Itu dari finansial tuh bener kayak mahasiswa biasa juga Tapi kalau untuk perasaan sendiri sebagai yang pernah mengalami mental illness tuh ada nggak sih perubahannya dari setelah menjadi podcaster ini?
Perubahannya nggak terlalu banyak. Mungkin karena jujur ya, dari finansial itu kan berarti kita banyak kebutuhan yang bisa terpenuhi gitu. Nah dari situ mulai kayak nggak terlalu stres kayak dulu lah gitu. Kayak kurang duit sekarang udah nggak gitu. Tapi pernah ngerasa kayak sekarang punya temen gitu, bisa cerita sharing gitu, ngerasa nggak? Enggak. Tetap ngerasa sendiri atau? Iya, soalnya kan kalau urusan sharing keluh kesah kan kita juga lihat orangnya dulu kan. Ini kalau kita keluh kesah sama dia terbebani apa enggak gitu. Takutnya dianya lagi down terus kita juga cerita lagi down, dia kayak takutnya malah nggak seimbang gitu. Jadi kalau buat urusan cerita keluh kesah aku enggak sih. Rata-rata sasaran pendengarnya itu dari umur berapa kalau boleh tahu? Kalau lihat dari ininya kalau di platformnya tuh ada diagramnya gitu kan, dari usia berapa sampai berapa. Kalau lihat dari situ itu 25 tahun ke bawah. 25 tahun ke bawah pendengarnya. Terus kalau dari DM itu kebanyakan 20 tahun ke bawah. Kalau nemu pendengar yang 21 sempurna sama aku atau 20 ke atas itu jarang banget. Jadi memang rata-rata umurnya remaja. Selama kamu di dunia podcast nih, ada nggak sih yang pernah ngundang gitu? Oh, untuk ngundang enggak dulu karena aku minta sama pihak mereka. Aku mau fokus dulu kuliah gitu. Jadi untuk hal-hal di luar itu mereka ngertiin sih. Aku lagi nggak bisa buat banyak ambil gituan. Nah, kalau untuk ide-ide kontennya itu muncul sendiri atau pernah kayak ngelihat orang dari konten orang atau gimana itu? Alhamdulillahnya itu muncul sendiri. Jadi semisal aku kan ibaratnya ngambil konsepnya itu udah ada intinya ini depresi, jadi langsung intinya tuh udah ada, depresi tentang pertemanan, tentang keluarga, tentang ini itu. Jadi kan kita udah tahu tuh. Nah, kalau untuk yang dari luar itu aku ambil dari request pendengar. Jadi aku ambil yang bagian depresi yang pernah aku alamin. Kalau misalkan yang dari luar itu semisal request tentang anak tunggal, itu kan gak relate sama aku. Aku bukan anak tunggal, jadi aku minta dia untuk ceritain gimana sih rasanya jadi anak tunggal. Dia cerita, aku ambil alurnya, aku bikin skrip, aku record, kayak gitu. Nah, untuk upload kontennya itu ditentuin nggak? Misal kayak tanggal segini nih harus up yang mental illness, atau tanggal segininya lagi seminggunya mungkin yang depresi gitu-gitu. Enggak, tapi jadwalnya setiap hari Kamis sama Minggu. Intinya tetap tentang depresi. itu sih. Menurut Jihan sebagai podcaster, ada nggak sih saran buat teman-teman di luar yang pernah ngalamin mental illness itu? Kalau urusan itu aku bingung juga sih buat ngasih taunya. Cuman aku cuman mau bilang ya bertahan aja lah, kuat-kuatin aja diri, berserah diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau misal ada pikiran-pikiran negatif, coba untuk mencari hal-hal yang menyenangkan. Nggak harus besar hal-hal yang menyenangkannya, tapi bisa juga main sama teman, main sama hewan, atau kamu punya hobi, kesukaan, ya kamu bisa lakuin itu, gitu. Nah, tapi kan menurut Dian juga nih, kalau misalkan di zaman sekarang kan sudah banyak ya yang jadi podcaster kayak Jihan mungkin. Untuk peluangnya itu gimana sih sekarang? Apakah sangat mungkin bisa nih teman-teman nyoba yang di luar sana nyoba buat jadi podcaster juga? Karena ini bisa menjadi solusi untuk mungkin yang ngerasa sendirian, yang ngerasa nggak punya pendengar yang baik. Gimana? Saran aku ya, ambil tema yang jarang dipunya sama orang. Kalau semisal kita udah tahu lah ya podcaster besar, itu pasti ambil ada yang komedi, ada yang galau-galau. Ya tahu lah itu. Nah, kalau bisa jangan ambil yang kayak gitu. Semisal aku saranin yang isu-isu terkini. Karena udah ada banyak yang ngambil kayak gitu, jadi persaingannya sulit. Pasti buat
misal kita ngambil tema yang sama kayak dia, lebih bagus dia daripada kita gitu. Kalau mau mulai itu harus beda dari yang lain, nggak harus tiba-tiba bagus banget, tapi coba ambil tema yang emang orang lain tuh kayaknya belum tahu deh itu, kayak gitu kan. Kalau aku ambil yang depresi remaja, ambil hal-hal yang tentang depresi itu kan jarang banget, tapi kebanyakan mereka ambil yang galau-galau. Dan kalau yang depresi pun pasti ambilnya orang-orang yang paham tentang depresi, seperti pasti udah tahu dong kalau psikolog pasti bawaannya kayak gitu, terus yang ini pasti bawain itu. Nah kalau aku ambil dari yang versi aku sendiri, itu depresi kan memang kalau depresi itu kan ada ininya kalau kita ada sumbernya gitu kan, ada sumbernya dari psikolog. Nah kalau aku ambil depresinya itu dari pengalaman dan juga lingkungan sekitar gitu. Berarti podcastnya Jihan ini benar-benar pure dari pengalaman Jihan sendiri. Ya 80% dari aku, 20% dari request di DM. Nah, menurut Jihan depresi itu apa sih, depresi ini? Kan podcast Jihan tentang depresi ya. Pengen tahu aja dari yang bikinnya, menurut Jihan itu depresi itu apa? Yang aku rasain waktu itu bener-bener down, dan akhirnya minta, agak sensitif sih, minta Tuhan buat ngambil diri aja deh gitu. Bener-bener udah nggak ada harapan hidup, gak ada tujuan hidup, udah ya Allah udah ambil aja deh gitu. Itu tuh bener-bener tingkat yang udah rendah banget, diri tuh udah rendah, nggak bisa kayak orang, dan udah nggak punya tujuan hidup, kayak gitu sih. Berarti setelah menjadi podcaster ini jadi semangat ya? Iya, alhamdulillah jadi semangat karena dengar cerita DM dari mereka, ngelihat yang mereka kayak, oh ternyata ada yang lebih dari aku gitu kan. Aku mikir kayak, oh yaudah, berarti memang harus semangat, harus lebih banyak bersyukur kayak gitu. Jadi lebih termotivasi juga untuk melanjutkan. Alhamdulillah, iya benar itu. Wah teman-teman, seru juga ya ternyata menjadi seorang podcaster. Mungkin teman-teman yang di luar ada yang mau jadi podcaster juga nih kayak Kak Jihan. Boleh dong ceritain di kolom komentar YouTube Hima Akun pengalaman pribadinya, atau yang punya mental illness juga bisa komen di podcastnya Kak Jihan. Apa nama podcastnya? Depresi remaja aja, cari pasti ada kok. Itu dengarnya di mana ya Kak? Dengarnya di aplikasi Noise, aku sebut ya aplikasi Noise. Di situ udah lengkap juga. Kalau di Spotify itu masih teaser, jadi di Spotify nggak full, jadi emang harus di Noise. Wah sayang banget nih teman-teman, kita udah di penghujung podcast. Keren banget kan topik pembahasan kita kali ini. Teman-teman pastinya menambah wawasan teman-teman mengenai tentang dunia podcast. Untuk teman-teman Pokari mungkin sampai di sini dulu ya sharing-sharingnya. Jangan lupa untuk follow sosmed Hima Akuntansi di Instagram ataupun YouTube Hima Akuntansi. Semoga kegiatan Pokari ini di periode selanjutnya akan terus berlanjut. Dan untuk Kak Jihan, semoga podcastnya semakin dikenal banyak orang, banyak pendengarnya. Oh iya Kak, kita ada jargon nih Kak. Kita ada jargon nih Kak. Pokari Hima Akun, sharing santuy. Oh, sharing santuy. Aku kira Pokarinya Pokari Sweat. Oh bukan, sweatnya saya nih Kak. Oh. sharing santuy. Oke. Pakai tangan? Enggak usah kayaknya. Nanti aku bilang Pokari Hima Akun, kita bilang sharing santuy. Oke. Pokari Hima Akun, sharing santuy.